Anak Down Syndrome udah gak asing ya terdengar di telinga kita. Mereka memang memiliki keistimewaan dalam fisik. Tanpa kita sadari, mereka mampu menumbuh kembangkan potensi yang mereka miliki. Nah, bagaimana cara untuk kita mengenali, yaitu dengan cara asesmen bakatnya yang dimiliki anak. Makanya bakat itu akan kita pupuk dan kita kembangkan sesuai dengan bakat dan minat, karena anak Down Syndrome itu dalam memupuk bakat itu harus kita continue, yaitu dengan pembiasaan. Kita ngadain kayak klasikal dulu gitu. Jadi apa sih minatnya di mereka, atau kita ngasih stimulus. Misalkan kita stimulusnya pakai kertas semua nih, kertas putih semua, kasih pensil, kasih bermacam-macam alat lah. Nah, disitulah anak kita tahu nih potensi anak itu. Oh, dia sukanya mau menggambar. Oh, dia sukanya melukis. Oh, sukanya dia mewarnai saja gitu. Metode yang kita gunakan adalah secara pendekatan, secara guru akan mengenali bakat yang dimiliki oleh anak-anak itu, dan kita kembangkan sesuai dengan kita patokan dengan kurikulum juga untuk mengembangkan akademiknya maupun keterampilannya. Jadi anak itu dibiasakan, pembiasaan, kemandirian itu harus diulang-ulang. Karena kalau untuk anak tersebut, kalau nggak selalu diulang-ulang, itu akan lupa. Jadi bagaimana anak itu bisa mengerti perintah kita ya, dengan kita mengulang-ulang perintah, mengulang-ulang pertanyaan, mengulang-ulang semuanya yang harus anak lakukan itu harus diulang-ulang biar anak tersebut paham gitu. Sejauh ini kita menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dirancang khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Down Syndrome tergolong anak tunagrahita atau anak yang di bawah inteligensinya di bawah rata-rata, dan itu mempunyai kurikulum tersendiri. Dan bagaimana pembelajarannya? Ya, itu dalam pembelajaran itu dengan menggunakan PPI atau pembelajaran secara individual. Jadi antara anak yang satu dalam kelas itu, anak yang satu dengan yang satunya lagi maka bobotnya kita bedakan, kita menggunakan PPI. Bagaimana biar berinteraksi di lingkungan? Ya, kita anak di sini kita udah biasakan untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan guru, berinteraksi dengan teman, maka anak itu akan nantinya di lingkungan bisa berbaur dan bisa diterima di lingkungannya, dengan dia akan mempunyai keberanian karena kita udah latih untuk di sekolah. Tunagrahita ini kan kita juga mengembangkan beberapa keterampilan. Contohnya di sini kan bikin keset, bikin itu jahe, terus bikin sapu, ada yang melukis, menggambar, terus ada keterampilan membatik juga. Jadi kita kasih stimulus itu, jadi anak itu minatnya yang di mana gitu. Di sekolah ini, para guru tidak hanya mengajarkan soal materi, tetapi mereka juga memahami dan melihat bagaimana kemampuan yang dimiliki pada setiap anak dengan ritmenya masing-masing untuk bertumbuh. Dengan berbagai kegiatan dan akademik yang ada di sekolah, menjadikan anak-anak Down Syndrome mampu mengenali minat dan bakat yang ada pada dirinya. Selain itu, anak-anak Down Syndrome juga lebih terlatih dan merasakan bersosialisasi di lingkungannya. Ya, dengan anak Down Syndrome itu kita tidak bisa memaksakan untuk akademiknya ya. Jadi untuk mungkin keterampilan seperti mungkin dia bisa bekerja nantinya di minimarket atau seperti itu, bisa diajarkan untuk menyusun barang-barang sesuai itemnya, atau bisa juga untuk seperti kebersihan, menyapu, mengepel. Dan untuk sekarang ada barista ya, tapi untuk saat ini saya belum ikutin anak saya karena
usianya kan masih 14 tahun ya, jadi untuk motorik halusnya juga masih kurang, jadi saya berharap di sana. Dan di sekolah juga ada kegiatan memasak, jadi kita juga ikut sertakan dia supaya nanti akan membekalinya kalau bekerja nanti di masa dia remaja atau dewasa nanti. Dan untuk bisa mandiri, dia bertumbuh kembang dengan sempurna gitu, saya terapi. Anak saya kita namanya Vanessa, saya terapi, saya bimbing dia. Tindakan dari ownernya itu memang dari cara spontanius ya. Jadi dari paroki Joseph Pesik, dia kebetulan panitia di Pondok Indah Eco Living Festival, di mana mereka itu sponsor booth POTATS, Satuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome. Dan di situ mereka jualan kopi yang dibuat oleh barista yang penyandang Down Syndrome. Dari situ ownernya melihat bahwa mereka itu ada bakat dan memang mampu bekerja. Namun POTATS belum ada tempat kerja untuk mereka, belum ada kedai sendiri. Jadi dari situ pihak owner Kopi Kamu, paroki Joseph Pesik, dia langsung ngajak aja, kenapa nggak di kafe saya. Kita melihat bahwa mereka itu memang ada bakatnya. Ada beberapa yang potensialnya tinggi banget. Ada yang bisa handle job desk seperti selain barista, selain membuat minuman kopi dan lain-lain. Mereka juga udah bisa handle POS system, udah bisa handle payments, dan mungkin banyak orang masyarakat itu tidak tahu bahwa mereka itu memang masih bisa. Tapi kita lihat dari sini mereka kemampuannya itu tidak terbatas. Kita kerjasama dengan POTATS, jadi di Yayasan POTATS ini mereka udah punya kursus barista sendiri, di mana anak-anak penyandang Down Syndrome ini belajar membuat minuman kopi dan lain-lain. Dari POTATS, mereka kurasi dari skill sama moodnya yang stabil, lalu mereka mengeluarkan mereka ke kerja di Kopi Kamu. Itu bisa dibilang seperti part-time. Tantangan saat membuka kafe, cara bagaimana kita memisahkan diri sendiri dari kafe yang lain. Cara membuat orang bilang, oh kopi kamu itu yang ini, kamu itu yang ini, bukan oh ya itu kedai kopi. Menurut saya perusahaan dan entrepreneur itu perlu riset dikit lah, observasi dan lihat-lihat bagaimana anak-anak yang Down Syndrome ataupun anak kebutuhan khusus yang lain juga, riset di mana mereka itu peluang kerjanya ada di mana aja, apa yang mereka bisa bantu dalam persoalan Anda. Seperti kita di Kopi Kamu, jangan takut, jangan ragu. Semoga bisa memakai Kopi Kamu sebagai contoh bahwa masyarakat sekarang itu banyak yang peduli, lebih suportif, apalagi zaman ini kepada yang berkebutuhan khusus. Hari demi hari, kami menyaksikan perjuangan dan kegembiraanmu dengan hati penuh kebanggaan. Menyadari betapa berharganya setiap momen yang kamu ciptakan. Dalam setiap langkah kecil yang kamu ambil, dalam setiap senyuman yang tulus, dan usaha yang begitu hangat kamu berikan sangatlah berarti dan tersimpan makna yang begitu besar. Kamu tidak akan pernah berbeda dari anak-anak lainnya. Kamu sangat pantas mendapatkan cinta serta kasih sayang di sepanjang perjalanan menuju mimpi-mimpi hebat yang ingin kamu raih. Kehadiranmu membuat dunia terasa lebih indah. Pencapaianmu, sekecil apapun itu, adalah bukti dari kekuatan dan ketulusan. Kami akan selalu bangga padamu. Kamu dicintai, kamu dihargai, dan kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Kamu istimewa apa adanya. Teruslah melangkah, teruslah bersinar dengan caramu sendiri. Kepada masyarakat umum, kita harus mengenali atau kita tidak bisa membedakan antara anak yang Down Syndrome dan dengan anak yang normal. Semua adalah ciptaan Allah dan harus kita hargai mereka.
Dia mempunyai keunikan, mempunyai kekhususan dia, tetapi jangan dibully. Di lingkungan harus kita ajak, harus kita beri kesempatan, harus diberi penghargaan sesuai dengan kemampuannya. Dia tidak bisa bergaul atau dia prestasi di lingkungan, tapi tetap aja dia mempunyai harapan, mempunyai keinginan untuk dihargai di lingkungan, tidak dibully, dan dia juga mempunyai kesempatan untuk bersekolah, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan rumah. Jadi harus kita hargai di lingkungan masyarakat bahwa kita itu adalah sama. Cuma yang itu verbalnya saja yang perlu untuk masyarakat itu terima, maksudnya menerima anak Down syndrome itu, karena mereka juga bisa diajak berkomunikasi, diajak bersosialisasi, bisa diajak untuk bekerja sama, itu bisa. Terimalah anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Harus kita dekatkan ke anak ini dengan penuh kasih sayang, itu sih intinya, dengan hati gitu. Jadi dia merasa tidak dibedakan. Kepada orang tuanya, semoga tidak menyerah untuk anak-anak kalian. Semoga mereka ada peluangan yang bisa membantu mereka jadi mandiri.